Hari ini ada kegiatan di Bappenas. Ternyata Bappenas ini dekat banget dengan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nampung dekat, jadi sekalian mampir aja lah sini. Nah, ini dia tampak depan dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, sebelum masuk ke museum, kita beli tiket dulu seharga Rp2.000. Dan ternyata ini ada pengunjung namanya Takeshi Ikeru. Dia berasal dari Jepang. Wah, mantap ya. Ini dia bentuk tiket masuk dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Tiket ini berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2010. Dan selain tiket, kita juga dapat kayak gini kertas yang berisikan informasi tentang museum ini. Nah, ini dia bagian dari pengesahan naskah proklamasi. Jadi ternyata konsep naskah proklamasi itu dirumuskan oleh 3 orang, yakni Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardjo. Setelah mendapatkan kesepakatan dari para hadirin, akhirnya diputuskan untuk penandatanganan naskah proklamasi yang diwakili oleh 2 orang mewakili atas nama rakyat Indonesia, yaitu adalah Soekarno dan Hatta, dan naskah itu diketik oleh Sayuti Melik. Kalau ini adalah bagian dari para tokoh yang hadir dalam pengesahan naskah proklamasi. Ternyata gak hanya Bung Karno dan Bung Hatta aja yang hadir, tetapi ada 29 tokoh yang hadir dalam pengesahan ini. Tapi tiga tokoh di antara itu nggak ada dalam foto ini. Nah, aku baru tahu juga bahwa ternyata Ki Hajar Dewantara, mana tadi ya? Nah, Ki Hajar Dewantara ternyata turut menghadiri pengesahan naskah proklamasi. Bagi teman-teman yang pengen wifi ya, di sini juga tempat yang tepat nih karena tersedia free wifi, ini name dan passwordnya. Ternyata gambar-gambaran di sini juga bisa di-scan dengan aplikasi CG yang bisa di-download di aplikasi Google Play. Keren. Ternyata 1 hari sebelum Indonesia merdeka, yakni pada 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subardjo itu mampir ke kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda setelah mereka pulang dari Rengas Dengklok. Nah, mereka maksud tujuan ke sana adalah untuk menjelaskan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Hari setelah bertemu dengan Laksamana Maeda, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardjo berkumpul untuk merumuskan naskah proklamasi. Dan ini dia ilustrasinya. Nah, yang di sebelah kiri adalah Bung Hatta, ini Bung Karno, dan ini adalah Ahmad Subardjo. Nah, mereka ini bagi-bagi tugas. Jadi Bung Karno yang membuat draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan juga Ahmad Subardjo yang menyumbangkan pikiran secara lisan. Museum ini ternyata terdiri dari 2 lantai, dan sekarang gue mau coba explore ruangan di bagian atas. Kayak gimana sih informasi yang bisa kita dapatkan di atas. Yang menarik ternyata di Museum Perumusan Naskah Proklamasi itu ada ruangan kayak gini. Ini mungkin dulunya dipakai sebagai kamar mandi kali ya. Itu ada kloset, bathtub, dan juga ada wastafel. Di lantai atas kita bisa melihat berbagai benda, khususnya pakaian, yang dipakai oleh para pahlawan atau tokoh pada zaman dulu. Ini adalah mantel yang dipakai oleh Anang Abdul Hamidan. Kalau ini adalah toga yang dipakai oleh Profesor Dr. Supomo. Ini adalah setelan baju dan sepatu yang dipakai oleh I Gusti Ketut Puja. Jadi benar-benar barang-barang yang ada pada saat itu disimpan sampai sekarang. Sehari setelah Indonesia merdeka, yakni pada 18 Agustus 1945, para pemimpin bangsa akhirnya membentuk pemerintahan lewat rapat PPKI. Ada 3 poin yang dihasilkan, yakni adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Indonesia, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk komite nasional. Dari pertemuan tersebut juga ditetapkan ada 8 provinsi yang dimiliki Indonesia, dan ini dia adalah 8 provinsi. Jadi 8 provinsi tersebut ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Ini dia bentuk 8 provinsi di masa awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Papua waktu itu belum ada. Nah, kalau ini adalah uang kertas Indonesia di zaman dulu. Jadi ada 100 rupiah, 10 rupiah, 5 rupiah, lalu 1 rupiah, dan yang paling kecil ternyata ada setengah rupiah. Dibandingkan dengan uang zaman sekarang, uang-uang zaman dulu tuh cenderung lebih besar ukurannya. Dan di situ ada huruf kanji mungkin ya. Dan ada tulisan Dai Nippon Teikoku Seihu. Kayaknya sih ini dipakai pada saat zaman penjajahan Jepang.
Tadi gue naik lewat tangga ini, sekarang gue mau coba turun lewat tangga yang lain. Jadi ternyata ada tangga lagi di sebelah sini. Nah, tangganya kayak gini. Lebih curam sih ketimbang tangga yang tadi. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, saya tim lead ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kita dapat menemukan piano seperti ini. Ternyata ini ada kaitannya loh dengan kemerdekaan RI, karena pada saat itu Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas piano. Nah, itu dia jalan-jalan singkat gue di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Tempat ini bagus banget karena bisa membuat kita bertambah wawasannya, terutama tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang kosong atau pengen mengadakan kegiatan, datang aja yuk ke sini karena pengunjungnya masih sedikit banget, dan kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?